Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Suatu anugerah Tuhan kita bisa bertemu lagi di ibadah ini, semua dalam keadaan yang baik. Kita hari ini mau mengucap syukur bahwa Tuhan kita setia. Dia selalu menyertai kita, memelihara kita hingga saat ini. Sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Semua karena kebaikan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Biar kami mengingat bahwa hari ini kami mau memuji, meninggikan Engkau. Satu-satunya penolong kami. Satu-satunya kekuatan kami. Dan satu-satunya mazmur kami Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Di tengah apapun kondisi kami, Engkaulah jawaban kami Tuhan. Biar terus lewat pujian, penyembahan, lewat firman itu Tuhan. Kami menjadi kuat dan tetap berpegang kepada Tuhan. Baik yang saya sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Mari kita memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Katakan, dalam kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setia-Mu Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota tetap berlindung. Semua puji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah. Katakan, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Dialah mazmur kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Amin. Bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu semua. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Abang,
sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan, sungguh Tuhan, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Katakan, dan berharga. Sembah Tuhan. Katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk katakan, sungguh-sungguh, amin. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Angkat suaramu, segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah dalam hidupku sebagai bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, oh,
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust, I will trust, Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust. Sembah Dia in you. My heart will trust in. Lord, I will trust. I will trust. Lord, I will trust in. Oh, will trust in. Lord, I will trust. Lord, I will trust in you. My heart will trust. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Katakan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali katakan hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarkan ini menjadi iman kami ketika kami berkata, hati kami percaya Tuhan. Terkadang kami belum melihat, terkadang kami belum mendapatkan Tuhan. Tapi biarkan pujian ini Tuhan membawa iman kami untuk percaya Tuhan. Di tengah kondisi ini sekalipun apapun yang kami hadapi, hati kami percaya Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Saat ini kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Biar itu menjadi kekuatan kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Alfi yang sudah membawa jemaat Tuhan masuk ke dalam hadirat-Nya. Saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah online kembali bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi hari Sabat, hari yang Kau jadikan buat kami. Today is the day of the Lord, I will rejoice in it. Terima kasih Tuhan, buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sebagian daripada sabda firman-Mu akan merubah hidup kami. Kau urapi hamba, urapi saudara-saudari kami yang mendengar di rumah masing-masing. Biar roh Tuhan memberkati setiap apa yang kami dengar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan berkata, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah berada di bulan Juli, sudah hampir 5 bulan, masuk ke 5 bulan ini kita ibadah online.
Saya percaya setiap daripada Anda semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan ya. Pagi hari ini saya mau memberikan topik firman Tuhan. Topiknya adalah perubahan. Anda catat di catatan Anda, perubahan. Katakan ke kiri kanan Anda, perubahan. Oke, perubahan. Saya mau memulai dengan ayat ini di Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 dikatakan begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, saya percaya ayat ini sungguh memberkati kita. Tanpa kita duga-duga, memasuki tahun 2020, kejadian besar seperti saat ini terjadi. Mengakibatkan adanya perubahan-perubahan di dalam tatanan hidup. Perubahan di dalam kita bekerja, di dalam kita bersosialisasi, di dalam kita bahkan berjemaat. Ada perubahan-perubahan yang harus kita ikuti. Ya, untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya mau ajarkan tentang seorang yang bernama Ishak, anak perjanjian daripada Abraham dan Sarah. Kita tahu siapa Ishak ini, tetapi sangat menarik sekali bahwa Ishak mengalami suatu perubahan secara signifikan karena Tuhan Allah ikut campur di dalamnya. Kita lihat di Kejadian pasal 26, kitab Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Timbullah kelaparan. Sebuah perubahan besar terjadi. Musa diberikan instruksi oleh Tuhan pergi ke Gerar, tetapi di Gerar pada waktu itu ada masa kelaparan. Poin nomor 1 Anda bisa tulis di catatan Anda adalah setiap perubahan melibatkan krisis. Setiap perubahan melibatkan krisis. Tadi disebutkan bahwa ini bukan kelaparan yang pertama. Rupanya zaman Abraham ayahnya Ishak pernah juga terjadi kelaparan. Sekarang giliran Ishak untuk menghadapinya, mengalaminya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Di dalam setiap perubahan apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, baik sebagai masyarakat Indonesia secara global, baik perubahan di dalam keluarga kita, di dalam orang tua anak-anak kita, perubahan di dalam tatanan hidup yang normal nanti, perubahan di dalam gereja Tuhan, perubahan di dalam bersosialisasi bersama orang-orang sekitar kita. Yang harus kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan, selama Tuhan itu menyertai Anda dan saya, dan Tuhan memberkati Anda dan saya, perubahan itu akan menjadi indah di hadapan Tuhan. Walaupun di dalam perubahan itu ada krisis. Kita harus bisa menguasai setiap perubahan yang terjadi. Ya. Baik atau buruk, besar atau kecil, kita harus bisa menguasai. We must master the change. Ya, apapun yang terjadi. Bukan hanya menguasai, tetapi juga kita harus bisa menanganinya dengan baik dan bijak. Banyak orang-orang yang mengalami perubahan-perubahan baik skala kecil maupun besar,
biasanya mengalami kepanikan dan kekhawatiran di dalam menghadapi dan menyelesaikannya. Wajar. Ingat Bapak Ibu Saudara, suatu COVID-19 ini mulai bulan Maret di Indonesia, ada perubahan besar terjadi. Ternyata masyarakat itu belum bisa bagaimana nih melakukannya dalam perubahan ini karena belum ada panduannya. Tetapi sekarang ini kita sudah berjalan masuk ke bulan kelima, kita sudah biasa bagaimana menanganinya. Nanti setelah COVID-19 ini berakhir, dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengalami sebuah perubahan dalam tatanan normal yang baru, yang belum pernah kita alami. Nah, perubahan-perubahan inilah yang harus kita kuasai, kita manage, kita kontrol, dan kita menanganinya dengan baik, dengan bijak, supaya kita tidak terbawa dengan gelombang kedua lagi nanti. Di firman Tuhan dikatakan 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, berjaga-jagalah dan hendaklah kalian tetap menguasai diri. Hendaklah kalian tetap menguasai diri. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hendaklah kalian waspada dan siap siaga. Di dalam segala-galanya waspada dan siap siaga. Dalam New Living Translation dikatakan, stay alert, watch out for your great enemy, invisible enemy. Kita harus stay alert. Ya, setiap perubahan yang terjadi, Tuhan katakan kita harus berjaga-jaga, tetap menguasai diri, disiplin yang lebih tinggi, lebih disiplin lagi daripada hari-hari sebelumnya. Ya, apapun protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, mari sebagai anak-anak Tuhan kita ikuti dengan teliti, dengan bijak, sehingga kita bisa melewati semuanya ini dengan bantuannya Tuhan. Tujuan Bapa di surga untuk merubah Anda dan saya sebenarnya hanya satu, supaya kita menjadi serupa seperti Kristus, bukan seperti dunia ini. Ya, kita mempunyai hidup yang lebih baik lagi, melihat kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan itu merubah hidup kita dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Tuhan memproses yang di dalam kita ini. Perubahan di luar sana terjadi, tapi yang diproses di dalam kita ini, supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan ingin kita supaya kita menjadi orang Kristen yang otentik, orang Kristen yang tulus, orang Kristen yang penuh dengan karakter, tidak berusaha untuk menjadi sempurna. Memang Tuhan sedang proses Anda dan saya. Oleh karena itu kita just be the way you are. Terjadi perubahan di sana, just be the way you are, ikuti instruksi Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Anda dan saya pasti dilindungi oleh Tuhan. Ada amin saudara? Efesus pasal yang kelima ayat 15-17 dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin saudara. Pengaruh perubahan yang besar terjadi dalam Ishak. Ishak bisa menanganinya karena bantuan Tuhan. Ya, ada kelaparan di negeri Filistin, dia ada di sana. Dia justru memberkati orang-orang di negeri Filistin tersebut. Poin yang kedua yang saya bagikan adalah setiap krisis akan ada bahayanya dan kesempatannya. Setiap krisis akan ada bahaya dan kesempatannya. Tadi kita dengar poin 1, setiap perubahan itu akan ada krisis. Nah, setiap krisis akan ada bahayanya dan kesempatannya. Mari kita lihat di Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat.
sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan domba dan lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga, perhatikan, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Wow, luar biasa sekali. Kaya sekali si Ishak ini. Saya suka tiga kali kata kaya disebut di ayat ini. Menjadi kaya, kian lama kian kaya, yang terakhir menjadi sangat kaya. Luar biasa. Bukan hanya kekayaan, tetapi dia juga punya kumpulan domba dan lembu yang akhirnya membuat orang-orang Filistin cemburu kepadanya. Ya. Sini kuncinya. Ishak melihat perubahan yang terjadi dan krisis yang ada di dalam perubahan itu adalah sebagai kesempatan, bukan sebagai malapetaka atau bahaya. Ishak melihat itu sebagai kesempatan, as an opportunity, ya, bukan bahaya. Karena Ishak tahu bahwa Tuhan menyertai dia di dalam segala hal. Tadi dikatakan di dalam masa-masa kelaparan, Ishak menabur di tanah itu. Menabur. Biasanya orang dalam masa-masa sulit, saudara-saudaraku, masa-masa perubahan yang besar, biasanya orang menyimpan sesuatu, hartanya. Tetapi Ishak ini melawan arus dunia ini. Dia justru dalam masa-masa kelaparan di negeri Filistin, justru dia berani melangkah dengan iman menabur benih. Kita lihat bagaimana tadi Tuhan memberkati Ishak sangat kaya. Bukan hanya itu saja, tapi orang-orang Filistin cemburu, tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Bukankah seharusnya demikian bagi kita sebagai orang percaya? Orang di luar sana akan melihat kalau kita diberkati Tuhan, itu semata-mata karena kita pakai caranya Tuhan, bukan caranya dunia ini. Ada amin, saudaraku? Menabur itu bukan sekedar hanya menabur secara keuangan, tapi kita juga bisa menabur talenta kita, bisa menabur benih firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, menabur kebaikan seperti yang di Galatia pasal yang ke-6 kita belajar bulan lalu. Selama masih ada kesempatan untuk berbuat baik, marilah kita melakukannya ke semua orang, khususnya kepada orang-orang percaya. Itu menabur. Jadi tidak semata-mata tentang keuangan saja. Ishak di dalam masa-masa kelaparan dia menabur yang Tuhan perintahkan kepada dia, sehingga dia diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dia menjadi orang yang sangat kaya. Di Pengkhotbah pasal yang ke-3 ayat yang ke-11 dikatakan begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan katakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin kejadian perubahan-perubahan yang ada sekitar kita saat ini menurut pandangan kita tidak indah, tidak mengenakan, saudaraku. Tetapi cara pandangnya Tuhan berbeda. Dia katakan ini waktu-waktu yang indah bagi engkau dan saya, bagi gereja-gereja Tuhan, bahwa inilah waktu yang indah pada waktunya Tuhan. Segala sesuatu indah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mulai sekarang melihat dari kacamatanya Tuhan, bahwa segala yang terjadi saat ini itu indah pada waktunya Tuhan. Bukan hanya itu saja, dikatakan bahkan ia memberikan kekekalan, nilai-nilai yang kekal selama-lamanya di dalam hati kita. Supaya kenapa? Supaya manusia bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jangan kita sebagai orang Kristen, kita justru tidak tahu tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jangan kandas iman kita di tengah jalan, Bapak Ibu Saudara. Ada amin, saudaraku? Desember tahun 2004, saya mau kasih kesaksian adalah
bulan dan tahun yang tidak pernah saya lupakan dalam sejarah hidup kekristenan rohani, dalam sejarah hidup kekristenan saya sejak saya lahir baru. Kenapa? Karena satu pelajaran yang saya petik dari kondisi tsunami di Aceh yang bisa merenggut ratusan ribu jiwa meninggal. Saya belajar tentang pelayanan belas kasihan. Setelah acara Natal di gereja kami tahun 2004, acara open house di rumah kami, waktunya saya untuk beristirahat dan keluarga, saya menonton TV di depan televisi, menyalakan televisi dan melihat ada berita besar bahwa terjadi tsunami yang sungguh dahsyat terjadi di Aceh yang mematikan ratusan ribu manusia pada waktu itu. Saya terharu dan sedih, nangis, tidak tahu harus lakukan apa-apa. Roh Kudus, saya tidak pernah lupa ini. Roh Kudus datang berbicara ke dalam hati saya, pergi bawa gembala-gembalamu, bawa pemimpinmu, pergi ke Aceh untuk melakukan misi kemanusiaan di sana. Saya merenung sejenak mendengarkan suara itu dan saya bertanya, saya tidak tahu Aceh, saya tidak tahu budaya Aceh, saya tidak tahu siapa di sana. Bagaimana saya bisa engkau suruh ke sana Tuhan? Tuhan katakan, pack your bag now, leave tomorrow. Singkat cerita, saya masih ingat suruh Pastor Ruli untuk mencari tiket pesawat. Singkat cerita, kami dapat tiket pesawat, beberapa gembala kami ajak, packing barang yang bisa kami bawa, mendarat sore hari di kota Banda Aceh yang penuh mayat bergelimpangan, mati, sudah busuk. Di jalan-jalan saudaraku, belum ada yang bisa mengangkut mayat tersebut karena tidak tahu mau dimakamkan di mana. 3 hari itu menjadi 3 hari yang bersejarah ini membuat hidup saya berubah total. Terutama di dalam pelayanan belas kasihan. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. 3 hari sangat letih sekali. Kekurangan makanan, akomodasi tidak ada. Kami masuk ke rumah orang sudah lari karena tsunami tersebut menghantam rumahnya. 3 hari kami di sana melihat, kita pikir itu sungai, tetapi rupanya mayat-mayat yang sedang mengambang di sungai tersebut. Seperti kelihatannya lok-lok kayu besar, padahal itu mayat Bapak Ibu Saudara. Kembali dari Aceh di pesawat terbang, seorang duduk di sebelah petinggi lembaga tinggi negara di negara Indonesia ini berbicara-bicara, dia orang Muslim radikal. Saya tahu orangnya, saya tidak usah sebut namanya. Dia bertanya kepada saya, Bapak pekerjaan apa? Saya katakan saya rohaniawan, saya pendeta. Dan orang ini kaget bahwa saya bisa datang ke sini sebagai pendeta, padahal itu provinsi syariah. Saya katakan sama Bapak itu, di dalam misi kemanusiaan, Bapak, tidak ada yang namanya ras, suku, dan agama. Yang ada adalah hati kita yang mau melayani. Apakah saya pendeta, ustadz, apa saja, atau apa saja. Kalau Tuhan suruh saya pergi, saya akan pergi, Bapak. Selesai pembicaraan. Sejak tahun 2004 sampai hari ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan taruh itu kekekalan, nilai-nilai yang tidak pernah akan bisa saya lupakan. Poin yang ketiga, saya akan bagikan mulai dari ayat Kejadian pasal 26. Kita lanjut. Ayat yang ke-15. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tahu tadi masa-masa kelaparan sudah ditangani dengan baik. Ishak diberkati oleh Tuhan 100 kali lipat pada tahun yang sama.
Sekarang ada masa perubahan yang besar lagi terjadi tentang menggali sumur. Zaman Abraham rupanya sudah terjadi bahwa Abraham menggali sumur-sumur, air keluar banyak, Filistin menutupnya kembali. Pindah tempat, menggali, ditutup kembali. Menggali, ditutup kembali. Sampai Abraham meninggal. Sekarang giliran Ishak melakukannya. Ishak menggali, ditutup sama orang Filistin, menggali lagi, ditutup dengan tanah sama orang Filistin, sampai akhirnya mereka menggali dan orang Filistin tidak mengganggunya lagi karena pertolongan Tuhan. Dan situ dikatakan, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Poin yang ketiga Anda bisa catat di catatan Anda. Setiap kesempatan menjadikan kita agen perubahan. Setiap kesempatan menjadikan kita agen perubahan. Ishak mengambil kesempatan yang dari Tuhan dan menjadikan dia sebagai agen perubahan. Raja Abimelek, perhatikan, seorang Raja Abimelek sampai turun tangan berbicara kepada Ishak dengan mengatakan, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Kalau seorang raja turun tangan langsung, Bapak Ibu Saudara, ini sudah benar-benar berubah total. Ada sesuatu yang terjadi. Ishak menjadi agen perubahan buat negeri Filistin, buat Raja Abimelek. Sehingga Raja Abimelek tahu bahwa tangan Tuhan menyertai Ishak, menyuruh Ishak pergi. Ishak akhirnya pergi, menggali sumur, ditutup lagi sama orang-orang Filistin, menggali lagi, terus berulang sampai Tuhan membuat semua berhasil. Dan ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, masih terus mereka diganggu. Sampai pada waktunya Tuhan menaruh Ishak dan semua pasukannya pada satu tempat di mana mereka tidak diganggu lagi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita bisa belajar dari kejadian ini? Ya, bahwa bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan. Ya, di firman Tuhan dikatakan, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Perubahan apapun yang sedang terjadi dalam hidup Anda dan saya, kecil atau besar, selama kita tahu bahwa Tuhan kita menyertai kita, dan Tuhan akan memberkati kita, Anda dan saya gereja Tuhan, kita tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Krisis itu adalah kesempatan di mata anak-anak Tuhan. It is an opportunity. Kita tidak boleh gentar dan takut, tapi kita harus sadar dan berjaga-jaga. Ini kesempatan yang moment is a golden opportunity. Momen-momen yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Ishak berjaga-jaga sama Tuhan, mengikuti setiap apa yang Tuhan perintahkan. Sesudah itu Tuhan perintahkan Ishak untuk mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Settle down setelah pengalaman-pengalaman perubahan yang terjadi dalam kehidupan Ishak dan semua pasukannya. Ishak bukan jago tentang keuangan, bukan jago tentang building construction, tapi Ishak jago percaya kepada Tuhan. Daud mengalahkan Goliat bukan karena dia jago berantem, tetapi dia jago percaya kepada Tuhan. Jago percaya, jago keyakinannya kuat sama Tuhan bahwa walaupun Goliat itu besar, kalau Tuhan beserta dia dan memberkati dia, Goliat akan jatuh saat itu juga. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang beriman, Anda dan saya, mari kita beriman, tingkatkan jago percaya kita kepada Tuhan.
Ya, kita nggak akan khawatir apapun yang terjadi di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya ada di dalam perlindungan Tuhan. Perubahan itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita semua, memberikan kekuatan kepada kita, menambahkan jago percaya kita kepada Dia. Berhadapan dengan situasi perubahan di tata normal yang baru nanti. Kalau Roh Kristus yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada di bumi ini, masa kita takut? Tuhan sudah memberkati kita, memberkati gereja Anda, keluarga Anda, dan semuanya. Karena itu kebaikan Tuhan untuk kita semua. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hamba telah selesai menyampaikan sebagian daripada sabda firman-Mu. Engkau tilik hati kami ya Tuhan, Engkau berkati. Kalau ada yang tidak berkenan di hadapan Engkau, kami mau datang bertobat minta ampun kepada Engkau ya Tuhan. Engkau meteraikan setiap firman yang kami dengar. Biar firman ini bertumbuh, berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan yang diberkati Tuhan berkata, Amen and Amen. Sukacitaku penuh, Mur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap daripada Anda sudah menerima roti perjamuan dan anggur perjamuan. Mari kita melakukannya bersama-sama. Firman Tuhan berkata di Matius pasal yang ke-26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita angkat bersama-sama. Bapa, terima kasih. Ini adalah tubuh Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu, menghapus segala dosa-dosa kami. Pagi hari ini kami mau mengambil bagian bersama-sama seluruh saudara-saudara kami di rumah kami masing-masing. Berkati waktu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Mari jemaat Tuhan kita makan bersama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua,
dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat anggur perjamuan ini, kita minum bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah ini. Momen-momen yang penting bagi setiap daripada kami untuk mengingat setiap kebaikan Engkau, perbuatan dan karya terbesar Engkau di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan untuk telah menghapus segala dosa-dosa kami, memindahkan kami dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan-Mu yang terang, menjadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau berkati semua gereja Tuhan. Biar segala sakit penyakit, segala pikiran berat, Engkau ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang berbeban berat, segala yang letih lesu, biar kami semua datang kepada Engkau. Terima kasih buat mujizat hari ini. Engkau berkati hati kami ya Tuhan. Terima kasih buat siraman firman-Mu, hadirat-Mu, suatu kami memuji menyembah Engkau. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Engkau dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Gan tadi. Ada 3 poin yang disampaikan sebagai pesan atau amanat firman Tuhan buat jemaat pada pagi hari ini. Nomor 1, setiap perubahan melibatkan krisis. Ada krisis di dalam kehidupan kita, dan saya percaya setiap krisis yang kita hadapi mengandung proses perubahan. Yang kedua, setiap krisis akan ada 2 opsi di dalamnya. Yang pertama ada bahaya, dan yang kedua ada kesempatan. Jadi setiap krisis akan ada bahaya dan kesempatan, dan saya percaya umat Tuhan memilih kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, kepada tingkatan yang lebih baik, menuju kepada kesempurnaan Kristus. Yang ketiga, setiap kesempatan menjadikan kita agen perubahan. Anda dan saya diminta menjadi agen yang membawa perubahan buat oikos-oikos kita, buat saudara-saudara kita, buat lingkungan, bahkan buat bangsa kita. Saya mengucap syukur bahwa setiap firman yang disampaikan memberikan kekuatan buat Anda dan saya. Sebelum kita menutup ibadah kita, saya ingin sampaikan satu pesan. Di masa-masa yang berubah ini, kita sudah melewati masa yang begitu ketat, sekarang sedikit dilonggarkan, ada proses perubahan. Anda harus hidup bijaksana, berjaga-jaga senantiasa, turuti semua protokol kesehatan dengan benar. Lakukan seperti yang Anda lakukan untuk menjaga kesehatan dengan disiplin yang tinggi. Dan saya percaya senantiasa umat Tuhan dalam pemeliharaannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya setiap benih firman Tuhan akan menghasilkan buah yang masak di dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan kami percaya orang-orang di sekeliling kami bisa menikmati buah-buah tersebut. Engkau bawa kami pada proses perubahan, terus Engkau bawa, terus Engkau dewasakan, terus Engkau matangkan kami, bahkan terus Kau bentuk kami menjadi serupa seperti Kristus. Kami percaya bahwa proses ini yang senantiasa membentuk kami seperti Engkau ya Bapa.
Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, bahwa kami senantiasa dalam pemeliharaan yang sempurna. Kami juga mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan murid-murid-Mu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan biar kiranya berkat-berkat yang daripada Tuhan yang senantiasa tercurah dan melimpah di dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. God bless.